Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Muhammad Syaban. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai wireless teknologi. Sebelumnya, mari kita ketahui bersama bahwa wireless teknologi merupakan teknologi nirkabel yang dipergunakan untuk komunikasi antar dua device atau dua data, dua atau lebih. Mohon maaf. Nah, selanjutnya kita bergerak ke mengapa kita memilih wireless teknologi. Dikarenakan poin pertama yaitu high mobility atau mobilitas sangat besar. Dikarenakan ketika kita menggunakan wireless teknologi, kita tidak membutuhkan kabel lagi untuk komunikasi antar datanya. Sehingga kita dapat menggunakan, sehingga ini bersambung ke poin nomor 3, ini dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dan yang kedua, dia itu bersifat koneksinya yang cukup luas yang cakupannya, dikarenakan jikalau kita menggunakan komunikasi kabel, kita akan terbatas dengan panjang kabel tersebut. Namun ketika kita menggunakan jaringan nirkabel, maka jangkauannya cukup luas, tidak perlu menggunakan kabel. Dan yang keempat, itu dikatakan biayanya cukup murah secara kapital dan operasional, dikarenakan ketika kita ada kita mengurangi kesempatan untuk maintenance kabel dan sebagainya, dikarenakan nirkabel tidak memakai kabel. Oke, next. Di sini dapat dikatakan bahwasanya ketika tidak menggunakan kabel, lantas melalui apa sih teknologi nirkabel itu berjalan? Teknologi nirkabel berjalan di udara menggunakan medan elektromagnetik. Dan di sini ada beberapa kategori yang merupakan jenis-jenis elektromagnetic spektrumnya, dimulai dari VLF atau Very Low Frequency sampai dengan EHF atau Extra High Frequency. Nah, perbedaan antar level frekuensi ini adalah ketika dia frekuensinya semakin besar, maka jangkauannya akan semakin kecil. Dan bisa diketahui bahwasanya dapat disimpulkan ketika kita menggunakan very low frekuensi, maka inilah jarak jangkauannya paling luas. Dan ketika kita menggunakan extra high frekuensi, jangkauan area inilah yang paling kecil. Oke, next. Di sini ada beberapa contoh mengenai teknologi nirkabel. Salah satu yang pertama adalah seluler komunikasi atau komunikasi handphone yang berupa bisa telepon, SMS, dan sebagainya. Dan yang kedua ada teknologi sistem satelit. Yang ketiga WLAN atau Wireless Large Area Network. Dan yang poin keempat adalah Bluetooth. Baik, selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh tersebut secara detail. Yang poin pertama adalah cellular communication. Nah, cellular communication ini merupakan suatu jaringan yang dipisahkan berdasarkan area tertentu, berdasarkan regional masing-masing. Dan regional ini kita sebut sebagai cells. Itulah mengapa kita menyebutnya cellular communication. Nah, di sini itu ada beberapa istilah. Salah satunya adalah cell cluster. Yang dimana cell cluster ini merupakan suatu regional. Beberapa gabungan dari regional. Dan biasanya terdiri dari 8 tempat regional dalam satu cluster. Nah, di sini clusternya berperan sebagai transmitters dan receiver. Biasanya ketika yang pertama ini merupakan suatu receiver, sisanya yang dari poin 2 sampai 7 itu merupakan 2 sampai 8 merupakan receivernya. Dan lantas bagaimana mereka dapat berkomunikasi secara global kalau hanya ada 8 sel. Nah, di sini tuh ada istilahnya yang kita lakukan beberapa duplikasi. Ketika kita berbeda regional, maka kita clusternya akan berbeda-beda dan clusternya diduplikasi sehingga kita dapat berkomunikasi secara global. Nah, di sini itu ada suatu persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu perbedaan frekuensi antar cluster, antar sel di setiap cluster. Jadi, dalam satu cluster tidak boleh ada frekuensi yang sama. Itu bertujuan untuk melakukan pengurangan ketika ada suatu overlapping. Dan next kita lanjut ke istilah selanjutnya yaitu cell handover.
Di sini kita ibaratkan kita punya satu mobile phone dan di sini ada dua sel A dan sel B. Ketika kita masuk ke radius sel A, maka kita akan mentransmisikan sinyal kita lewat sel A. Namun ketika kita berpindah sekian meter dan kita dekat dengan sel B, maka sel B lah yang akan mentransmisikan sinyal kita. Dan proses perpindahannya disebut sel handover. Baik, selanjutnya untuk beberapa multiple access dari sel seluler ini ada 3 bagian, yaitu frekuensi, time division, time division, dan code division. Yang mana sini frekuensi division (FDMA) merupakan suatu multiplexing yang dilakukan berdasarkan frekuensi, sedangkan time berdasarkan waktu dan code berdasarkan code-nya. Next, kita punya satelit system. Nah, satelit sistem ini dibagi berdasarkan 4 bagian, berdasarkan ketinggiannya. Yang pertama, GEO atau Geosynchronous Orbit yang ada pada 22.300 miles dari permukaan bumi. Yang kedua adalah MEO atau Medium Earth Orbit yang berada di rentang 401 sampai 22.299 miles. Yang ketiga adalah LEO atau Low Earth Orbit atau sekitar 400 miles di atas permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah VSAT, yang mana VSAT ini yang biasa kita pakai sebagai network coverage kita, istilahnya WiFi. Nah, di sini tuh untuk bandwidth semakin tinggi berarti bandwidth semakin besar dan kecepatannya semakin besar. Seperti itu. Nah, beberapa aplikasian sistem satelit adalah salah satunya adalah GPS atau Global Positioning System. Ini merupakan suatu sistem yang pertama kali dioperasikan oleh USAF dan menggunakan 28 satelit serta receiver juga menghitung jarak pada satelitnya dan menggunakan 6 orbital planes. Next, kita punya AVL, merupakan salah satu implementasi dari penggunaan satelit system. AVL atau Automatic Vehicle Location merupakan suatu teknologi yang dipergunakan contohnya seperti ya GPS pada handphone. Ketika kita terus bisa juga aplikasi Gojek, aplikasi Grab, aplikasi yang ada di taksi. Nah, di sini tuh mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah keamanan, kenyamanan, dynamic optimization, sehingga kita dapat menghindari kemacetan dengan melihat jalan yang paling dekat, digital messaging agar kita dapat berkomunikasi, lalu GPS tracking, yang mana kita dapat memberitahu rekan-rekan kita sedang berada di mana, dan kita dapat mengetahui kita sedang berada di mana. Selanjutnya adalah WLAN atau Wireless Large Area Network. Nah, ada beberapa komponen penting dalam WLAN ini, diantaranya Ethernet Converter atau bisa kita sebut dengan router dan kabel LAN. Terus yang kedua ada Extended Range Antenna, biasanya terpasang pada router kalau ada di alat kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah transmitternya, dan yang keempat adalah WLAN card, di mana ini istilahnya ya driver wirelessnya lah kalau ada di laptop ataupun di handphone. Nah, ada pun beberapa konfigurasi untuk penggunaan WLAN ini, diantaranya adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini menggunakan komunikasi hanya ada 2 device dan hanya cukup ada 2 itu saja. Dan yang kedua adalah client and access point atau umumnya kita sebut dengan client and server. Ini biasanya kita lakukan ketika ada di public ini ada biasanya kita lakukan di rumah. Rumah ini misalkan kita punya satu access point yang mana itu router, dan ada beberapa client ini bisa berupa laptop, handphone, ataupun smart TV dan terhubung dalam satu access point. Dan yang ketiga adalah multiple access point. Ini biasanya dipergunakan di kantor, yang mana kita mempunyai beberapa access point dan kita per ruangannya connect ke masing-masing access point tersebut, dan access point tersebut connect ke servernya.
Dan yang keempat adalah bridging with directional antennas. Nah, ketika kita tidak mempunyai suatu, ketika device kita tidak tercoverage oleh network tersebut, maka kita akan menggunakan bridging with directional antennas, yang mana antennas ini berfungsi sebagai repeater sehingga memperkuat sinyalnya. Next adalah Bluetooth. Nah, karakteristik dari Bluetooth ini diantaranya adalah bandwidth-nya sekitar 1-2 megabits. Ingat, megabits, bukan megabyte. Sehingga biasanya transfer data menggunakan Bluetooth ini cukup lama. Dan yang kedua adalah adanya built-in security, sehingga adanya kita adanya jaminan keamanan penggunaan teknologi ini. Dan yang ketiga, not line of sight transmission through the wall, sehingga tembok tidak menjadi penghalang untuk melakukan transfer data via Bluetooth ini. Dan yang keempat adalah easy integration with TCP or IP. Nah, easy integration with TCP IP ini merupakan suatu integrasi dengan internet protokol dan bisa diimplementasikan sebagai IoT. Dan yang terakhir, Bluetooth ini mengalami perkembangan sekarang, sehingga ada yang istilahnya disebut dengan Bluetooth Low Energy, yang mana di sini itu secara bandwidth dia lebih besar dan secara keamanan dia juga lebih enak, dikarenakan dia itu sifatnya seamless atau tidak terlihat, dan hanya dia dapat dikonekkan dengan menggunakan MAC address saja. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan di sini saya mengutip beberapa sumber. Salah satunya dari presentasi yang diberikan oleh dosen saya, dosen pengampu, Bapak Reza Hidayat. Terus ada beberapa web yang telah saya lampirkan. Nah, ada pun beberapa kesimpulannya yang dapat saya simpulkan mengenai wireless teknologi adalah yang pertama, wireless teknologi ini merupakan suatu gebrakan besar untuk kita dalam komunikasi data ataupun pertukaran data. Dan yang kedua adalah yang menjadi masalah selama ini dalam penggunaan wireless adalah bandwidth-nya, dikarenakan belum bisa mentransfer data secara besar. Karena kalaupun bisa, itu cuma makan waktu yang sangat lama. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.